Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rasyidi Firzi dari kelas 127, absen 31. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang strategi-strategi di dalam permainan bola basket, terutama dalam posisi menyerang. Nah, sebelum kita lanjut ke strategi-strategi apa aja yang akan saya presentasikan, yaitu kita akan bahas posisi-posisi yang ada di dalam permainan bola basket terlebih dahulu. Oke, buat yang pertama ada Point guard. Point guard atau playmaker merupakan salah satu pemain yang paling berperan dalam posisi menyerang karena ia merupakan pengatur tempo dalam permainan dan juga sering membuat passing-passing yang membuat timnya dapat mencetak poin dengan mudah. Selain itu, point guard juga harus memiliki skill dribble yang sangat baik untuk menghindari terjadinya steal yang dilakukan oleh lawan. Yang kedua adalah shooting guard. Shooting guard merupakan pemain yang dapat menembak dari mana saja, dari mid range maupun 3 point. Peran shooting guard sangatlah penting dalam tim untuk mengejar ketertinggalan poin, terutama di saat-saat genting seperti video yang saya tayangkan ini. Selanjutnya adalah posisi small forward. Small forward merupakan pemain serba bisa dalam tim. Ia bisa mencetak poin, defense, membawa bola, hingga passing. Selanjutnya adalah power forward. Power forward merupakan pemain yang kuat dalam posisi menyerang maupun bertahan. Biasanya, pemain yang berposisi power forward memiliki postur yang tinggi dan besar. Power forward juga berperan penting dalam offensive rebound dan defensive rebound. Lalu di posisi yang terakhir adalah center. Center berperan sangat penting dalam sebuah tim karena ia memiliki postur yang paling tinggi dan paling besar dalam sebuah tim. Peran utama center biasanya adalah dalam melakukan rebound dan block dalam defense. Nah, buat selanjutnya kita bakalan masuk ke strategi offense. Oke, jadi buat play pertamanya adalah player 3 passing ke player 1, lalu player 3 maju ke wing musuh. Lalu player 1 passing ke player 4 dan player 1 move ke wing kanan musuh. Lalu setelah itu, ketika player 4 passing ke player 1, player 3 akan cutting ke dalam dan menuju ke corner kanan musuh. Setelah itu, player 4 dan player 5 akan set screen, yang dimana player 4 akan set screen ke player 2 dan player 5 akan set screen ke player 1. Setelah itu, ketika player 4 sudah set screen ke player 2 dan player 5 sudah set screen ke player 1 akan drive ke dalam ke arah kiri, lalu menunggu player 2 lari ke wing corner yang telah di screen tadi. Lalu setelah player 4 set screen, dia akan cutting ke dalam. Jadi di point guard ini punya banyak opsi, kita bisa passing ke player 2 untuk tembakan 3 poin, player 4 untuk tembakan 2 poin, dan player 3 bisa untuk 3 poin dan atau 2 poin. Atau bisa juga dengan player 1 langsung penetrasi. Nah, untuk set play yang kedua adalah untuk melawan zone. Jadi player 1 akan passing ke player nomor 5. Setelah player 5 dijaga oleh 2 pemain yang menjaga di free throw line, maka player 5 akan passing ke player 2. Lalu player 5 akan screen orang yang menjaga player 2. Setelah melakukan screen, player 2 akan passing ke player 1.
otomatis yang menjaga di sisi kiri kita akan menjaga player 1, lalu kita passing ke player 3. Ketika yang player 3 dijaga oleh pemain yang ada di bawah, maka player 4 akan melakukan screen kepada orang yang menjaga player 3. Setelah melakukan screen, player 3 bisa langsung drive dan player 4 bisa cutting ke dalam. Begitu juga dengan player 5. Player 3 bisa memiliki opsi passing yaitu player 4, player 5, atau bisa langsung drive sendiri. Atau juga kalau tidak memungkinkan bisa dipassing keluar ke player 2. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton. Dan jangan lupa buat Pak Andri kasih nilai saya bagus, oke?